Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat ya. Kita mulai dengan Tarung Mutiara, sekolah ini milik bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang merawatnya? Masih bersama dengan Mr. X dalam channel Mana Suka, Teman dan Sobat Belajar. Semoga bermanfaat. Kali ini kita bahas dengan pengenalan Edmodo ya, Edmodo. Tentunya tujuan belajarnya yang pertama adalah menjelaskan tentang Edmodo itu mulai dari sejarahnya, perbandingan dengan media sosial seperti Facebook, terus menjelaskan frameworknya, terus berikutnya pembuatan akun, fitur Edmodo, dan jenis-jenis evaluasi dalam Edmodo. Yang pertama ke jenis Social Learning Network atau SLN secara umum ya. Ini di video sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenisnya, ada Einstein, ada Sophia, ada Remix Learning, ada Zoology, dan yang terakhir Edmodo. Nah, kita yang akan bahas adalah yang di sejarahnya diciptakan oleh Jeff O'Hara dan Nick Potts pada tahun 2008. Jeff O'Hara adalah seorang administrator jaringan bagi Community Unit School District di Walter ya. Sedangkan Nick adalah pengembang web. Jadi bekerjasama antara Jeff O'Hara dengan Nick itu. Ide pengembangan ini berasal dari kepopuleran Facebook, di mana banyak yang punya akun media sosial Facebook ini ya. Ditambah dengan sebuah fitur untuk menjamin keamanan interaksi kolaborasi antar siswa dan guru. Kalau Facebook mungkin lebih luas ya. Kalau ini nanti Edmodo bisa ada interaksi yang lebih aman. Oke, kita bandingkan antara Edmodo dengan Facebook. Yang pertama dari segi pembuat jaringan ya, kalau siswa itu membangun jaringan atau tidak. Yang di Edmodo siswa tidak dapat membangun jaringan pembelajaran pribadi, tapi Edmodo itu nanti dikelola oleh guru. Di Facebook itu siapa saja mungkin membuat jaringan pertemanan maupun jaringan pembelajaran sendiri dengan mereka yang punya semangat atau minat serupa. Bisa membuat grup, maksudnya di Facebook ya, kita bisa membuat grup tertentu bebas ya, dan bisa dibaca oleh, bisa terbuka bisa tertutup. Terus untuk jaringan dari guru, kalau guru membangun jaringan pembelajaran pribadi ya, guru bisa membuat kelas, kemudian bagikan kode kelas kepada siswanya atau password ya untuk masuk kelas. Hanya mereka yang terdaftar yang dapat saling berbagi. Di Facebook itu tempatnya terbuka ya, bagi guru maupun siswa itu membuat jaringan pembelajaran pribadi, bisa buat grup terbuka maupun tertutup. Lalu dari segi umur bagaimana? Pengguna untuk Edmodo ini tidak dibatasi umur. Kalau di Facebook mungkin dibatasi ya. Facebook kurang dari 13 tahun mungkin tidak bisa membuat akun. Selanjutnya kita bandingkan dari aksesnya. Kalau di Edmodo cenderung bebas, tidak diblokir ya. Kalau di Facebook di sekolah tertentu mungkin diblokir jaringannya karena dianggap mengganggu pembelajaran. Terus dari segi iklan, iklan Edmodo itu tidak kemungkinan tidak ada iklannya ya. Saat ini belum ada iklannya. Tapi kalau di Facebook nanti mungkin akan muncul di beranda kita banyak iklan itu. Dari segi bayar tidaknya sama-sama tidak bayar. Terus kalau dari kelompok tertutup, apakah dimoderasi? Kalau di Edmodo iya dimoderasi, di Facebook pun sama. Itu untuk kelompok yang terbuka, kalau di Edmodo tidak, karena kelompoknya kan tertutup. Kalau di Facebook kelompoknya terbuka tapi tanpa dimoderasi dan memberi kemungkinan kepada siapa saja untuk menemukan kelompok dan bergabung dalam Facebook tersebut atau kelompok tersebut. Untuk pesan pribadinya bagaimana di Edmodo? Apakah memungkinkan chat antar teman? Tidak. Kalau di Facebook dapat untuk menerima antar teman. Mungkin ini nanti fiturnya juga berkembang ya.
bisa saja nanti bisa chat antar teman di Edmodo. Kalau ingin antar teman ya juga sekarang kalau di post itu bisa langsung ya. Agenda dalam bentuk planner atau kalender di Edmodo kita bisa melihat agenda yang ada yaitu di planner ini ya, atau di RSVP. Di Facebook pun ada. Kita lanjutkan ya perbandingannya. Terus dari segi hubungan global, Edmodo hanya dapat terkoneksi dengan kawan-kawan di kelas, tugas lain yang diarahkan oleh rekan. Kalau di Facebook itu koneksinya bebas, kita bebas berkawan dengan siapa saja. Kalau dari jenis postingan tugas siswa, di Edmodo sangat mungkin dirancang untuk pembelajaran dengan sistem yang rapi. Kalau di Facebook dapat dilakukan, tetapi pada Facebook agak kurang nyaman karena terlihat oleh semua ya, terbuka, bisa dibuka oleh semuanya. Terus dari segi pengawasan, di Edmodo bisa diawasi dengan mudah aktivitasnya ya. Kalau di Facebook juga tersedia namun jarang diikutsertakan. Kalau dari segi tujuan orang tua tadi jika dikehendaki bisa. Kalau di Facebook itu orang tua hanya melihat informasi umumnya, ada beberapa yang di hidden ya. Jadi kalau di Edmodo itu diikut sertakan dalam aktivitasnya. Terus integrasi dengan Google Dokumen terintegrasi langsung. Kalau di Facebook hanya link ya. Terus polling dimungkinkan semua ya. Nah, ada ask question dan create polling. Perbandingan berikutnya dalam pembuatan polling itu tadi ya, di Edmodo bisa create poll, kalau di Facebook ask question. Pembuatan kuis bisa, tapi di Facebook tidak ada. Akses setelah lulus Edmodo ya saja tidak, jadi bisa menggunakan dengan kelas tertentu ya. Kalau di Facebook tersedia bahan ajar, nilai dan tugas di Edmodo ada terekam semua, tinggal dibuka nanti di backpack atau di tempat penyimpanan materi. Kalau di Facebook tidak ada. Informasi pribadi Edmodo tidak memerlukan. Kalau belum buatan Facebook harus membuat ya. Itu perbandingannya sekarang ke frameworknya atau kerangkanya. Jadi Facebook itu dibangun, yang pertama ada grup ya, ada grup besarnya, terus sekaligus sebagai media sosial yang digunakan untuk belajar. Jadi itu bisa untuk berkomunikasi, bisa bisa untuk dievaluasi, atau bisa untuk menyampaikan suatu materi atau model, di mana evaluasi ini bisa individu maupun grup ya, dan bisa menggunakan kuis. Dan untuk pembelajaran disediakan bisa berupa teks, bisa video maupun web source-nya. Nah, ini menjadi virtual aktivitas. Jadi kemudian berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas berbasis kelompok ya. Jadi kalau kita garis bawahi kelas maya dengan sistem close Edmodo framework itu kelas maya dengan sistem close group collaboration, hanya mereka yang memiliki kode grup yang dapat mengikuti. Komunikasinya menggunakan model media sosial, manajemen konten, ada manajemen konten pembelajarannya, ada evaluasi belajarnya. Jadi Edmodo ini didukung juga dengan tim teaching atau co-teacher atau teacher collaboration dan akses bagi orang tua untuk memantau perkembangannya. Itu frameworknya. Apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau belum ada, kita lanjutkan ke pembuatan akun. Yang pertama tentunya dibuka alamat edmodo.com. Kalau menggunakan aplikasi ya di download dulu di Play Store. Nanti akan ada 3 akun ya. Ada I'm teacher, I'm student, dan I'm parent. I'm teacher ini berarti akun untuk guru, I'm student akun untuk siswa, dan I'm parent untuk orang tua. Jadi sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau Anda sebagai siswa ya pilih I'm teacher.
Nah, untuk mendaftar itu bisa menggunakan akun Office 365, akun Google maupun akun Edmodo baru. Caranya dengan klik salah satu akun tadi. Nah, setelah dia klik itu akun siswa misalkan, maka berikutnya adalah mengisi biodata. Mulai dari first name, nama depan, last name, nama belakang. Nah, untuk memudahkan, biasanya kalau Bapak menggunakan depannya itu nomor urut ya, nomor urut atau absensi, terus last name-nya diisi nama Anda secara lengkap. Terus bawahnya grup kode ini dari guru ya. Username pilih nama yang unik ya, yang mudah Anda hafal. Nanti bisa digunakan untuk masuk ke Edmodo. Bawahnya ada email. Email itu email Anda disarankan ada, tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa, boleh. Terus password, ini password juga kata yang unik ya. Setelah itu dipilih sign up for free. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini tampilan awalnya. Oke, di tampilan awal itu nomor 1 itu menunjukkan beranda ya. Ketika diklik nomor 1, dia akan muncul seperti tampilan seperti pada gambar ini. Yang kedua itu kemajuan atau progres dalam di sini progresnya maksudnya adalah progres dalam penugasan atau ujian. Jadi ketika diklik 2 nanti akan terlihat seberapa kemajuan Anda atau nilai Anda dalam ulangan atau dalam ujian dan tugas. Yang ketiga, ransel atau backpack. Di sini nanti bisa digunakan untuk menyimpan materi atau media belajar yang Anda gunakan. Atau secara otomatis ketika mengerjakan suatu tugas nanti disimpan di sini. Yang keempat, pencarian atau search. Untuk mencari baik post maupun materi dan sebagainya yang ada. Yang kelima, Pi. Nah, ini keunggulannya Pi, kita bisa menguji pengetahuan kita yang disediakan di Facebook secara umum. Pengetahuan yang kita inginkan, matematika, komputer dan sebagainya itu nanti ada di situ. Tinggal kita pilih judul yang sesuai dengan keinginan kita. Yang keenam, pemberitahuan atau notifikasi. Jadi semua aktivitas kita akan diberikan notifikasi di sini. Terus yang ketujuh, akun. Ini berisi dari pengaturan profil, setting, help, dan logout. Jadi kita bisa menambahkan gambar di nomor 7 itu, di setting nantinya. Yang kedelapan, profil. Nah, itu berarti milik akun kita, ditampilkan di situ. Terus 9, fitur note atau menulis di dinding. Jadi menulis di kelasnya. 10, app, ini tambahan ya, dari Edmodo kita bisa menambahkan app. 11, kelompok yang kita ikuti ya di situ ya. Kelompok akan ditampilkan di situ. Kalau kelompoknya banyak ya banyak. Di sini yang hanya satu yang ditampilkan karena akun ini berarti baru mempunyai satu kelas. Yang ke-12, posting terakhir. Di atas, paling atas itu merupakan posting yang terbaru. Ke bawah, semakin ke bawah itu semakin lama. Yang ke-13 ini digunakan untuk menambahkan atau menghubungkan ke akun orang tua atau akun. Itu fiturnya. Sekarang jenis evaluasinya di Edmodo. Jenis evaluasi yang pertama adalah assessment atau tugas. Nah, di situ bisa tugasnya bisa mengetik langsung, bisa juga melampirkan, baik melampirkan foto maupun dokumen yang lain juga disediakan di assessment atau tugas. Yang kedua, kuis, di mana kuis atau tes ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tipe multiple choice, berarti ada pilihan ya, pilihan ganda. Yang kedua, tipe true false, ini juga pilihan tapi hanya dua, benar atau salah. Yang ketiga, tipe short answer atau jawaban singkat, jadi mengetikkan secara singkat jawaban Anda. Tipe
Tipe short answer atau jawaban singkat mengetik, atau di situ hanya jawabannya mengetik ya. Yang keempat, tipe fill in the blank, jadi menulis pada kotak yang tersedia. Ini lebih singkat lagi. Yang kelima, tipe matching, hanya menjodohkan. Di ruas kiri atau kolom kiri itu ada pertanyaan, ruas kanan mungkin ada beberapa jawaban yang harus dijodohkan dengan pertanyaan yang ada. Terus yang ketiga ada polling atau pemungutan suara sederhana. Ini bedanya antara short answer dengan the fill in the blank. Nah, di situ ada kotaknya tersendiri. Kalau short answer itu nulisnya di bagian bawah. Nah, setelah itu tentunya kita tahu atau paham tentang pertanyaan berikut ini. Jelaskan secara Edmodo, jelaskan perbandingan Edmodo dengan Facebook, jelaskan tentang akun Edmodo dan langkah pembuatan akun siswa, terus jelaskan fitur pada Edmodo, jelaskan jenis evaluasi pada Edmodo. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.